remaja, Bapak, Ibu, kita percaya Tuhan melimpahkan berkat-Nya dari setiap kita. Bapak Ibu juga ada di setiap kita. Haleluya. Dan kita boleh memiliki hati sebagai hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sadar pula bahwa dari seorang hamba dituntut kesetiaan dan ketaatan sampai akhir. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan, bentuk kami setiap hari, hari lepas hari,
untuk terus menerus sampai akhir hidup kami tetap memposisikan diri kami sebagai hamba yang taat, hamba yang setia. Tuhan dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, buat pagi ini kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan lebih jauh kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk diberkati oleh Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami tanpa kecuali seorang pun juga. Apapun pergumulan kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Maka jawablah pergumulan kami pagi ini dengan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Urapi dan kuduskan hamba-Mu dan jadikan saluran berkat-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Shalom. Saudara puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masih ada di bulan pelayanan dan kita mengisahkan berapa minggu lagi? 2 minggu lagi. Minggu ini tak hitung 3 minggu. Kita masih membahas tentang bulan pelayanan. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kita dengan tema pelayanan ini, saya lebih dulu mau mengingatkan apa yang pernah saya sampaikan di, kalau tidak salah, minggu kedua dari bulan pelayanan, bahwa nanti di puncak bulan pelayanan ini, yaitu tepatnya minggu terakhir bulan ini, kita akan melakukan aksi untuk menjadi berkat bagi sesama dengan cara sederhana saja. Karena saya katakan sederhana karena tidak pernah melakukannya, tetapi sudah lama tidak melakukannya. Kita memberikan makan siang gratis, bukan di sekolah, bukan MBG, tetapi di titik-titik tertentu di Kota Tulungagung kita akan berikan bagikan paket makan siang kepada setiap orang yang nanti ditemui. Saya targetkan tidak banyak-banyak, tapi kalau misalnya bisanya kita lebih dari target saya, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau kurang, pun tidak apa-apa. Ya. Saya target tidak banyak. Targetnya hanya 100 paket nasi bungkus. Nah, nasi bungkus apa nasi kotak itu soal teknis begitu. 100 paket. Per paketnya saya nggak ngerti, pokoknya 100 paket. Nanti Pak Sumadi yang akan ngurus karena dulu pernah ngurus. Jadi dalam 2 minggu ini kita akan kumpulkan bersama partisipasi kita untuk mendukung kegiatan bagi makan siang gratis itu tadi. Dan terakhir minggu depan, iya, maksudnya di minggu depan ya terakhir ya, ya karena pelaksanaannya minggu terakhir bulan ini. Jadi silakan langsung menghubungi Pak Sumadi. Tapi saya mendahului, jadi tidak cuma ngomong saja, saya mendahului dengan ambil 1/10-nya, 100 paket. Jadi saya ambil 10 paket dari Pak Sumadi. Kalau catat saya 10 paket. Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung kegiatan ini silakan. Nanti teknisnya akan diatur pada minggu terakhir. Baik,
Mari kita bacakan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10. Kita akan bacakan ayat 41 dan ayat 42. Tema pagi ini adalah, nanti ya ditampilkan di PowerPoint. Tema pagi ini adalah ada upah dalam melayani Tuhan. Ada upah dalam melayani Tuhan. Mari kita baca sama-sama, tampilkan ayat ini. 2 ayat saja, sebaiknya kita baca beramai-ramai. Mari berdiri sama-sama dan kita baca. Matius pasal 10 ayat yang ke-41 dan 42. 1, 2, 3 mulai. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tolong tampilkan PowerPoint-nya. Upah. Ada upah dalam melayani Tuhan. Nah, minggu kemarin saya sudah kita sudah singgung bersama-sama 2 kebenaran firman Tuhan, 2 ayat kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang upah itu. Saya mau ajak kita untuk melihat lagi bersama-sama untuk mengingatkan kita. Yang pertama 1 Timotius 5 ayat 18. Tolong tampilkan ayatnya untuk kita baca sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 18. Bilang apa di sana? 1, 2, 3. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring, dan lagi. Baca sama-sama lagi kalimat terakhir dimulai dari kata seorang dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Seorang pekerja patut mendapat upah. Melayani Tuhan berarti bekerja untuk Tuhan, dan Alkitab menegaskan patut mendapat upah. Nah, Paulus dalam 1 Timotius 5 ayat 18 ini sifatnya mengutip dari kebenaran ini. Seorang pekerja patut mendapat upah itu muncul secara konsisten dalam sepanjang Alkitab, mulai dari zaman Perjanjian Lama. Jadi prinsip yang berlaku sepanjang masa adalah bahwa seorang pekerja patut mendapat upah, kecuali pekerja rodi. Apa pekerja rodi? Apa pekerja rodi? Kerja paksa. Kerja paksa itu dibayar. Konon katanya dikasih makan pun enggak. Kita punya sejarah sejarah kelam soal pekerja rodi itu. Zaman Belanda namanya rodi, zaman Jepang namanya romusa. Nah, di kampung saya tidak ada ceritanya itu. Zaman Belanda Solo itu tidak ada ceritanya. Baru zaman Jepang itu betul-betul cerita mengerikan soal sengsara kerja paksa itu, benar-benar tidak dapat upah. Nah, dan kemudian terbongkar bahwa sejarah yang kita belajar di sejak SD itu ternyata manipulasi. Jadi zaman
Daendels bangun apa namanya itu jalan apa namanya Anyar Panarukan gitu. Anyar itu di daerah ujung Banten sana, Panarukan itu di Situbondo begitu, kurang lebih 1000 kilometer. Yang dibilang kerja rodi, padahal itu kerjanya sistem borongan. Jadi pemerintah Belanda sudah menggelontorkan biaya untuk pembangunan itu melalui mandor. Mandornya siapa? Mandor itu wong dewi, para bupati, para pejabat orang asli tanah Jawa yang dipercaya dari mandor. Jadi duitnya sudah digelontorkan ke mandor. Kalau mandor dan dibayarin ke rakyatnya. Jadi rupanya mentalitas korupsi itu bukan warisan penjajah, tetapi itu sudah memang mental bobroknya bangsa kita sendiri, para penguasa feodal. Nah, maka sampai hari ini korupsi susah dihapus di Indonesia. Yang terakhir itu apa? Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus. Sampai saya ikuti komentar dari seorang pakar, dia bilang, saya bingung. Kenapa dia bingung? Karena dalam setiap proses perkara, aturannya, prosedurnya adalah polisi melakukan penyidikan, kumpulkan bukti-bukti, lalu dibuat berkas tuntutan, lalu kemudian berkas itu diajukan kepada jaksa, lalu nanti jaksa periksa, kalau sudah memenuhi syarat, namanya P21, baru diajukan ke pengadilan. Lain ini kalau polisi nanti kumpulkan berkas sudah cukup, diajukan ke jaksa. Apakah bisa P21? Ini pakar loh yang ngomong. Pakar aja bingung, iya caranya. Jadinya benar-benar sudah cermin bobroknya korupsi di negeri ini. Tapi kembali topik kita tadi adalah tentang pekerja patut mendapat upah. Ini prinsipal kita. Sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan sampai hari ini pun prinsip ini tetap berlaku. Dan Alkitab ngomong bahwa seorang pekerja patut mendapat upah. Lalu di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-24 bilang apa di sana? Kita sudah baca ayat ini kemarin minggu. Kita baca lagi untuk mengingatkan. Ingat baik-baik poin penting dari 1 Timotius 5 ayat 18 itu adalah seorang pekerja patut mendapat upah. Kita melayani Tuhan berarti kita bekerja untuk Tuhan. Itu poin penting dan tidak boleh dilupakan. Kemudian kita baca ayat ini. Kolose 3 ayat 24. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kalau dari 1 Timotius 5 ayat 18 kita dapatkan poinnya bahwa seorang pekerja patut mendapat upah. Sementara di dalam Kolose pasal 3 ayat 24 itu diperjelas di situ dari siapa kita dapat upah? Jelas dari Tuhan. Kalau upah dari manusia saja wajib pasti. Wajib pasti. Kalau seorang majikan tidak memenuhi haknya karyawan, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak membayar upahnya karyawan, boleh tidak? Siapa yang karyawan di sini kalau masuk? Boleh tidak? Tidak dibayar. Kalau tidak dibayar,
demo. Ada undang-undangnya, ada aturannya. Saudara bisa memperkarakan majikan saudara kalau majikan saudara tidak membayar upah saudara. Demo itu sudah hal biasa begitu. Tetapi intinya ada aturan lainnya bahwa pekerja itu patut diberi upah. Majikan wajib tanggung jawab untuk membayar upah para pekerja itu. Nah, saya di dalam konteks melayani Tuhan, majikan kita siapa? Majikan kita Tuhan. Perlu jelas di sini. Majikan kita bukan gereja yang bertanggung jawab untuk membayar upah kita, bukan gereja. Apalagi pendetanya. Pendetanya dibayar gereja kok. Majikan kita adalah Tuhan yang punya pekerjaan itu. Ayat ini jelas berkata, dari Tuhanlah kamu akan mendapat bagian yang ditentukan sebagai upah. Saudara, saya ingin tampilkan kepada kita sekalian Matius pasal 10 ayat 41 dan 42 itu di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lihat di PowerPoint. Tolong tampilkan. Mari kita baca sama-sama. Ayat 41-nya berbunyi demikian. Bisa jelas terbaca? Saudara bisa baca? Ayo dari baca rame-rame. 1, 2, 3. Siapa yang mengaku seorang nabi karena menyadari bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Dan siapa yang mengaku seorang benar karena dia memang orang benar, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada orang benar. Sebenarnya ada kata yang bilang di situ, kata benar. Jadi waktu dikasih warna putih itu kata benarnya nggak akut di situ. Ya. Tapi saya jadi untuk perhatikan bersama-sama bagian awalnya. Saya katakan lagi, siapa yang menyambut seorang nabi karena menyadari bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Siapa pelaku utama di sini? Nabi atau yang menyambut nabi? Pelaku utama, pekerja utama di sini yang ditampilkan di sini, nabi atau yang menyambut nabi? Nabi. Dia pelaku utamanya. Lalu yang menyambut nabi itu perannya hanya memberikan dukungan. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat itu berkata, orang yang menyambut seorang nabi itu sang pelaku utama. Sternya di situ nabi. Orang yang menyambut nabi itu akan mendapat upah, apa katanya? Bukan upah istilah yang dipakai di sini. Maka orang itu akan turut menerima berkat Allah. Atau upah itu disebutkan dengan istilah berkat Allah di sini. Dia akan turut menerima berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Paham dari sejauh ini? Kalau kita menyambut seorang nabi itu pasti dapat upah dong. Ingat, upah dari Tuhan. Upah kita dari siapa tadi? Dari Tuhan. Dari Tuhan kita dapat upah. Nabi itu pasti dapat upah. Jangan pikir duit deh di kepala kita dulu. Ya.
Karena kalau pikir duit, pirolah bayarannya nabi, orang hati ini. Piro bayarannya pendeta, dada aku ini. Lebih baik aku bisnis, aku jualan. Jangan pikir duit dulu. Makanya terjemahan sederhana Indonesia ini menarik bagi saya karena di sana menggunakan kata berkat Allah. Nabi itu melaksanakan tugas sebagai seorang nabi, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Setuju tidak ya? Dan ayat ini berkata, orang yang menyambut nabi, orang yang mendukung pelayanan nabi, dia akan menerima berkat Allah. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Seperti berkat Allah kepada nabi. Oke, tadi saya bilang jangan pikir duit dulu. Nah sekarang kita pikir duit sebagai contoh saja. Andaikan nabi itu bayarannya 1.000, orang yang menyambut nabi ini bayarannya berapa? Nah maksudnya ya, tadi bilang nggak usah pikir duit, sekarang kok jadi pikir duit. Contoh gitu. Kalau nabi itu bayarannya 1 juta, yang mendukung jangan lari dari kata seperti ini. Dari sang pemberi upah itu memperhatikan sedemikian detailnya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan dari jeripaya seorang pendukung pelayanan. Dalam konteks ini adalah pendukung pelayanan seorang nabi. Jadi menarik saudara, slide berikutnya tampilkan lagi ayat yang ke-42 bilang apa di sana. Baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Aku menegaskan kepadamu, siapapun yang menolong salah satu pengikutku, sekalipun hanya memberi secangkir air minum kepadanya, orang itu pasti akan menerima upah dari Allah atas perbuatannya. Nolongnya pakai apa? Tadi ayat 41 bilang nabi itu disambut, menyambut nabi. Lalu menyambutnya dengan apa? Ayat 42, hanya menyajikan, hanya menyediakan secangkir air minum saja. Kalau saudara makan di warung, 1 gelas air putih, bukan air mineral ya, banyu godokan, banyu sumur godokan, dibayar, ada bayarannya enggak? Gratis, makanya bakunya tidak mau jual banyu godokan, adanya gelas piro bayarannya. Tapi ini tidak bicara aqua gelas. Ayat ini tidak bicara secangkir air itu aqua gelas. Itu bicara banyu sumur. Tidak ada harganya, secangkir saja. Maka ada terjemahan lain mengatakan seteguk saombenan. Tidak ada artinya. Tetapi ayat ini bilang apa? Upahnya tidak hilang. Ini menggambarkan betapa besarnya perhatian dan tanggung jawab Tuhan sang majikan dalam pelayanan pekerjaannya itu bagi setiap orang yang berdirilah dalam melayani Tuhan. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus katakan dengan 3 kali di sana, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam jeripayamu melayani Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan. Jangankan tenaga kita,
Jangankan waktu kita, jangankan pikiran kita, ide-ide kita, jangankan uang yang kita persembahkan, harta yang kita korbankan, jangankan itu, hanya seteguk air saja yang kita kontribusikan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, upahnya tidak hilang. Ini kebenaran firman Tuhan yang perlu kita yakini di dalam melayani Tuhan. Sampai hari ini saya percaya prinsip kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Zaman berubah, tapi prinsip kebenaran tidak berubah. Cara di dalam melaksanakan prinsip kebenaran itu bisa berubah, tetapi prinsip kebenaran itu sendiri tidak berubah. Dalam konteks ini, prinsip kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Tuhan menentukan upah bagi setiap orang yang melayani Tuhan, setiap orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, sekecil apapun nilai dukungannya ini. Lalu pertanyaan dasar bagi kita adalah bagaimana cara Tuhan mengupahi kita? Kalau majikan kasih upah kepada kita, benar enggak? Pak Sumadi kerja di gudang garam. Waktu bayaran yang melalui duitnya siapa? Transfer. Artinya ada sistem yang sudah mengaturnya. Tapi bagi ibu, bagi pembantu rumah tangga, pakai transfer juga ya pembantu rumah tangga ya. Zamannya sudah canggih gitu ya. Nah, tapi masih ada kan yang pakai sistem ulung-ulungan begitu kan? Iya kan? Nah, kalau majikan nulungi kita bayaran kita, itu benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Ketahuan jelas apa enggak? Ketahuan jelas. Kalau Tuhan nulungi bayaran kita, benar apa enggak? Gak apa enggak maksud saya? Kalau Tuhan ngamplopi kita bayaran kita, benar apa enggak? Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tapi pasti apa enggak? Ini yang harus hidup dalam iman kita, keyakinan kita dalam melayani Tuhan. Memang enggak nampak, enggak kelihatan, tetapi pasti. Kenapa pasti? Karena firman-Nya yang berkata, seorang pekerja patut mendapat upah, dan dari dia sendirilah upah kita itu. Bahkan senilai secangkir air saja yang kita kontribusikan, itu tidak kehilangan upahnya. Dengar baik-baik, Tuhan tidak akan mengingkari kebenaran firman-Nya. Dia pasti melakukan apa yang dikatakan. Maka pagi ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana cara Tuhan mengupahi kita. Slide berikut. Yang pertama, ini yang seringkali kita tidak sadari. Kita banyak bicara tentang ini, tapi kita tidak sadari. Yang pertama, baca sama-sama kalimatnya di situ apa? Sekali lagi baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tuhan mengupahi kita dengan kasih karunia. Sudah tahu kasih karunia? Tahu kasih karunia? Jangan-jangan Veronica lebih terkenal dari kasih karunia. Belum kenal Veronica kok. Oh itu viral bahkan sampai luar negeri sudah. Padahal terciptanya adalah seorang pemuda dari Malaka. Malaka itu sudah tahu di mana? Kabupaten paling ujung di timur, Pulau Timor bagian Indonesia, jadi berbatasan dengan Timor Leste.
Karena lagunya viral, dia terkenal dan dia dibawa terbang ke Jakarta, biasa lah di Indonesia begitu. Dulu kopral siapa dulu? Kopral apa? Sarsani? Berikut Sarsani. Sarsani satu, Norman. Wow, itu kan sempat jadi kayak selebriti gitu. Nah sekarang dodolan bubur gak payu, dodolan ya itulah Indonesia begitu. Ya. Nah, tapi maksud saya kita tahu kasih karunia Allah bukan? Kasih karunia Allah itu apa sih? Definisinya saya tampilkan di slide itu. Kalau nggak ada sama-sama, jelas nggak kelihatan? Ayo, kita sama-sama ya. Supaya kita paham betul apa yang kasih karunia Allah. 1, 2, 3. Kasih karunia Allah ialah pemberian yang tak ternilai yang Allah berikan secara cuma-cuma. Perhatikan kalimat ini, tak ternilai dan diberikan secara cuma-cuma. Terus kepada umatnya, meskipun umatnya itu tidak layak untuk menerimanya, itu kasih karunia. Dan kapan kita terima kasih karunia itu? Kapan kita terima kasih karunia itu? Kita perlu sadari bersama lagi bahwa nilai tertinggi dari kasih karunia Allah yang pernah kita terima dalam hidup kita adalah keselamatan kita. Itu nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Tetapi sehari-hari dalam hidup kita itu juga kasih karunia Allah. Maka Paulus bilang, aku ada sebagaimana ada karena kasih karunia Allah. Kita hidup, kita bisa bernafas, itu kasih karunia Allah. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, mendapat penghasilan dari pekerjaan kita, itu kasih karunia Allah. Dan orang Kristen tidak boleh menyangkali itu. Menyangkali itu sama dengan membusung dada di hadapan Tuhan. Aku iso. Siapa kita saudara yang mau merasa diri bisa di mata Tuhan? Semua adalah kasih karunia. Dan bicara soal semua adalah kasih karunia, itu tiap hari kita hidup dalam kasih karunia Allah. Tiap hari kita hidup karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu, saya sudah katakan tadi, nilai tertingginya apa? Keselamatan kita. Dengan cara apa Tuhan memberi kasih karunia untuk keselamatan kita? Baca dulu, tampilkan dulu Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Mari kata sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Posisi kita tidak layak untuk menerima kasih karunia Allah itu di sini loh, ketika kita masih berdosa. Tapi meskipun posisi kita tidak layak menerima kasih karunia Allah, tapi Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan nilai terbesar, nilai tertinggi, yaitu apa? Kristus telah mati untuk kita. Seberapa besar nilai pengorbanan Kristus untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita? Seberapa besar? Bisa diukur? Bisa diukur? Pengorbanan Kristus dalam mewujud nyatakan kasih karunia Allah dalam hidup kita tidak pernah bisa diukur.
Kalau kita bandingkan dengan pengorbanan kita dalam melayani Tuhan, dalam mendukung pekerjaan Tuhan, bisa dihitung, bisa diukur? Bisa diukur? Bisa. Artinya apa? Yang Allah berikan kepada kita sebagai upah itu tidak akan pernah ditandingi oleh apa yang kita kontribusikan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Maka slide berikut kita lihat sama-sama sebuah prinsip yang saya tuliskan di sana. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa Allah telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia, dan bahwa kasih kita kepadanya tak akan mampu menandingi apalagi melampaui kasihnya kepada kita. Sebesar apapun kita mau hitung kasih kita kepada Tuhan, tidak akan mampu menandingi kasih Allah kepada kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun jeripaya kita, pengorbanan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tidak akan mampu menandingi apalagi melampaui pengorbanan Kristus kepada kita. Maka melayani Tuhan, kita harus melihat itu sebagai bukan sebuah kesempatan saja, tetapi sebagai sebuah keharusan, sebagai sebuah kewajiban bagi orang yang sadar hidup dalam kasih karunia. Jadi kita sebenarnya sudah diupahi oleh Tuhan dengan keselamatan kita. 1. Kita bahkan sudah diupahi oleh Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Hidup sehat, kerjaan lancar, rumah tangga aman, tentram, rezeki lancar, semua berjalan dengan baik. Itu kasih karunia Allah. Artinya Tuhan sudah mengupahi kita dengan keselamatan. Tuhan juga sudah mengupahi kita tiap-tiap hari dengan hidup kita yang layak ini. Upah kita jauh lebih besar dari kontribusi kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Maka ingatlah tadi, jangan lelah. Roh Kudus. Kalau kembali ke lagu itu sebenarnya luar biasa, saudara. Kita tidak melayani karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Intinya sekali lagi adalah Tuhan mengupahi kita dengan apa? Kasih karunia. Dan itu sudah terjadi, sudah kita alami. Jadi bayaran kita atau upah kita dalam melayani Tuhan itu sama kayak orang sebelum kerja bayaran dulu. Kerja sama bayaran nggak sungguh. Kalau umumnya di dunia nyata bayarannya ya nggak sungguh sama kerjaan. Tapi dalam urusan dengan Tuhan, dalam melayani Tuhan itu kerjaan kita nggak sungguh dengan bayaran yang Tuhan kasih kepada kita. Besarkan kasih karunia itu tidak ternilai. Yang kedua, slide berikut. Tuhan mengupahi kita dengan apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan mengupahi kita dengan campur tangan. Kalau tadi kami kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Prinsip yang diusung dalam ayat ini adalah kerja sama. Coba ucapkan sama-sama.
kerja sama. Kerjasama itu artinya kita menolong Tuhan dan Tuhan menolong kita. Kita cawe-cawe dalam pekerjaan Tuhan. Kita campur tangan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ini prinsip yang diusung di dalam ayat ini. Maka sebenarnya dalam hidup kita tidak bisa apa-apa kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tapi kalau kita sadari prinsip ini dan kita lakukan secara sungguh-sungguh di dalam hidup kita, maka kita akan semakin merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena prinsip ini pasti. Kita menolong Tuhan, Tuhan menolong kita. Bahkan konteks kasih karunia tadi, Tuhan lebih dulu mengasihi kita daripada kita mengasihi Dia. Jadi sebenarnya kalau disesuaikan dengan itu, maka Tuhan sudah menolong kita. Maka kita juga wajib menolong Dia, menolong pekerjaannya, supaya ada prinsip kerjasama tadi berlaku. Saya tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk membahas hal ini secara teoritis. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah contoh praktis yang Alkitab catat. Ada banyak contoh praktis yang Alkitab catat, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi saya mau ambil satu saja, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-5. Tapi kan kita baca sama-sama ayatnya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 saja. Dari sebuah perikop cerita tentang Petrus yang dan kawan-kawannya yang dipanggil pertama kali oleh Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi kita baca saja ayat 1 sampai ayat 6 saja. Saya perhatikan bersama-sama. Maksud saya kita memberikan perhatian itu. Kita tidak usah baca dulu karena nanti kita akan mendalami bersama-sama. Sudah tahu bersama perikopnya. Bahkan berkali-kali kita dengarkan khotbah dari perikop ini. Kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu Pak Anjong sempat khotbah dari itu. Saya masih ingat gitu. Mari kita lihat sama-sama tentang Simon Petrus. Ayat 1 bilang apa dia? Kalau kita lihat ayat 1. Ayat 1 dia apa? Ayat baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 1 ini berbicara tentang kebutuhan Yesus di dalam pelayanan. Dia berdiri di pinggir danau dan banyak orang mengerumuni Dia, ingin dengar pengajaran langsung dari Yesus. Yesus membutuhkan sesuatu di sana. Dia membutuhkan alat bantu untuk bisa efektif menyampaikan pengajarannya. Dan alat bantu yang dibutuhkan itu diperjelas dalam ayat berikutnya. Kita lihat sama-sama. Ayat 2, ayat 3. Ambilkan. 1, 2, 3. Ia hanya 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalan. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia, siapa dia di sini? Yesus duduk dan mengajar orang banyak. Jadi perhatikan sana ayat 1
memunculkan kebutuhan Yesus di dalam pelayanannya. Dan ayat 3 menjawab yang dia butuhkan adalah yang dia butuhkan adalah sebuah perahu supaya dia bisa agak ke laut dan bisa berbicara secara bebas kepada orang banyak yang sedang berkumpul itu. Masalahnya Yesus sendiri tidak punya perahu. Yang punya perahu siapa? Simon. Maka Simon dan teman-temannya ditampilkan sebagai orang-orang yang mendukung pelayanan Yesus di sini. Dia pakai perahunya Simon untuk mengajar. Dalam hal ini Simon juga terlibat dalam mendukung pelayanan Yesus. Kalau sesuai Matius pasal 10 tadi, orang yang menyambut Nabi dapat upah seperti Nabi, maka Simon yang mendukung pelayanan Yesus itu, dia dapat upah sebagai yang sama seperti yang Yesus peroleh kalau itu hitungan upah. Nah, waktu itu ketika Simon meminjamkan perahunya kepada Yesus untuk mengajar itu, Yesus itu belum jadi murid sudah. Simon itu belum jadi murid. Itu baru peristiwa awal dia dipanggil untuk jadi murid. Dia belum menjadi penjala manusia. Dia masih penjala ikan. Jadi dia masih ada dalam lingkup profesinya sebagai seorang penjala ikan. Kerjanya mencari ikan. Tapi hari itu dalam ayat berikutnya nanti jelas bagi kita, semalam-malaman dia menjala ikan, seekor pun dia tidak dapat. Ini layaknya layang gagal, pekerja yang gagal, sudah loncat mancing, kerja maksimal, tapi hasilnya tidak maksimal. Lalu setelah dia pinjamkan perahunya kepada Yesus, artinya Simon ikut campur tangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan Yesus. Selanjutnya apa yang terjadi saudara? Ayat 4 dan ayat 5. Tampilkan sama-sama. 1, 2, 3. Terus Simon menjawab, "Guru, saya berpaham kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi yang kau menyebutnya, aku akan menjalankan juga." Berhenti di sini dulu, kita perhatikan sama-sama. Nanti kita akan lanjutkan pada ayat 6-nya. Tapi kita berhenti dulu di sini. Ayat 2 dan ayat 3 berbicara tentang Simon cawe-cawe di dalam pelayanan Yesus. Simon membantu untuk mencukupi kebutuhan pelayanan Yesus. Simon campur tangan dalam pelayanan Yesus. Dan sebaliknya ayat 4 dan ayat 5 berbicara tentang campur tangan Yesus dalam pekerjaan Simon. Simon yang lagi menjadi nelayan gagal itu dicampur tangani oleh Tuhan dengan instruksi seperti yang kita sudah baca dalam ayat 4 dan ayat 5 itu. Dan apa yang terjadi? Roma 8 ayat 28 benar-benar tergenapi. Ada kerjasama di sana. Simon campur tangan atas pelayanan Yesus, dan Yesus campur tangan atas pekerjaan Simon. Hasilnya ayat 6 kalau ditampilkan.
Baca dengan suara yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka hampir koyak. Apa ini? Keberhasilan terjadi dalam hidup Simon setelah dia menerapkan prinsip kerjasama sesuai Roma 8 ayat 28 itu di dalam hidup. Dia campur tangan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan Yesus campur tangan di dalam usahanya yang gagal itu. Dan hasilnya adalah keberhasilan. Prinsip kerjasama, prinsip campur tangan itu penting. Jadi tahu apa posisi kita hari ini. Tetapi sebuah kebenaran yang kita ajarkan kepada kita bahwa kalau kita bangun prinsip kerjasama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti campur tangan dalam hidup kita. Dan campur tangan Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Tampilkan slide terakhir untuk kita lihat sama-sama. Kita baca sama-sama. Perhatikan kalimat pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Keterlibatan kita dalam mendukung pekerjaan Tuhan akan berbuahkan campur tangan Tuhan dalam hidup dan pekerjaan kita. Jadi kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan terlibat juga dalam pekerjaan kita. Tuhan akan campur tangan, tidak kelihatan, tetapi nyata kuasa. Dia akan campur tangan. Dan kalimat kedua dia akan di sana. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Campur tangan Tuhan pasti berbuahkan keberhasilan. Maka campur tangan Tuhan adalah sebuah upah. Mari campur tangan dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Maka dia pasti akan mengupahi kita. Dia tidak akan pernah berbohong. Dia pasti menggenapi apa yang difirmankan. Yang dibutuhkan dari kita adalah percaya dan terlibat. Simon tidak ragu-ragu. Tidak ada penjelasan dalam Lukas pasal 5 itu bahwa Simon ragu-ragu. Simon juga tidak terpancang kepada kegagalannya, lagi stres karena tidak dapat seekor ikan semalam-malaman. Dia tidak terpaku kepada itu, tetapi dia fokus kepada permintaan Yesus. Dia fokus kepada kebutuhan pelayanan Yesus. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan, dan Tuhan melakukan bagiannya, dan keberhasilan terjadi. Saya mau jadi tahu untuk dalam menghadapi situasi sulit hari ini, kita serahkan prinsip kerjasama dengan Tuhan. Tidak masuk akal, maka jangan dipikirkan dengan akal, tetapi lakukan dengan iman. Maka saudara akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya ingin tegaskan kembali, ingat, Tuhan mengupahi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan yang kedua, Tuhan mengupahi kita dengan campur tangan. Dan dua-duanya itu sudah kita alami dalam hidup kita, sedang kita alami dalam hidup kita, dan akan terus kita alami dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih. Melayani lebih sungguh. Kita ganti dengan menyanyikan pujian ini. Pagi ini kita berikan hati kita dengan penuh kerendahan,
untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita pikirkan upah, Alkitab berkata dari Tuhanlah upah kita. Kalau kita tanya lebih jauh, dengan cara apa Tuhan mengupahi kita, maka Alkitab juga berbicara tegas bahwa Tuhan mengupahi kita dengan kasih karunia-Nya, dan ini Dia sudah lakukan dan Dia akan terus lakukan. Dia mengupahi kita dengan campur tangan-Nya. Ini pun Dia sudah lakukan dan Dia akan terus lakukan. Maka jangan lelah, jangan merasa capek, jangan merasa sia-sia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab dari Tuhanlah upah yang disediakannya untuk kita. Melayani lebih Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Jadikan dengan sungguh-sungguh melayani. Tuhan Yesus melayani. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dia bersungguh-sungguh memperhatikan kita. Dia bersungguh-sungguh di dalam mengasihi kita, berkasih karunia kepada kita. Bahkan Dia sudah bersungguh-sungguh dalam campur tangan-Nya di dalam hidup kita. Berapa banyak pertolongan-Nya yang telah terjadi kita alami dalam hidup kita. Berapa kali kita sakit dan Dia sembuhkan. Berapa kali kita jatuh terpuruk dan Dia ulurkan tangan-Nya untuk mengangkat kita dan meneguhkan kita. Sungguh tidak terhitung, saudara. Sungguh tidak sebanding pengorbanan kita, jerih kita dengan apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita. Maka mari yang perlu kita lakukan adalah terlibat, ambil bagian, berpartisipasi di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Itulah kebutuhan Yesus. Dia bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku, dan Allah mau tidak
berjalan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit dan berubah dari waktu ke waktu. Bagaimana pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan? Itu kebutuhan Yesus. Itu kebutuhan Bapa di surga. Kalau Dia sudah campur tangan dalam hidup kita, giliran bagian kita untuk campur tangan dalam menopang pekerjaannya. Paling tidak saudara mendukung dalam doa, serta menopang pekerjaan Tuhan dalam doa. Saudara bisa menopang dengan tenaga, dengan skill, dengan kemampuan, keahlian. Lakukan dengan segenap hatimu. Saudara yang bisa mendukung dengan finansial, dengan berkat materi yang lebih yang Tuhan berikan kepada saudara. Lakukan dengan segenap hatimu. Karena itu berarti saudara sedang membangun prinsip kerjasama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan turun tangan, campur tangan, mengupai saudara. Saya mau dari pagi ini, saya mau berdoa untuk setiap pribadi yang sungguh-sungguh mau memberi hati, memberi diri untuk campur tangan dalam pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan. Saya minta Siler dan WL menyanyikan pujian ini, sementara jemaat angkat tangan di tempat untuk saudara sendiri. Dan tunjukkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan, ini saya siang-siang menjadi pendukung pekerjaanmu. Mampukan saya untuk menjadi pendukung yang baik. Yang sadar dan berketetapan hati untuk membangun prinsip kerjasama dengan Tuhan dalam mendukung pekerjaanmu. Engkau tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung pekerjaanmu, yang mendukung di dalam doa, yang mendukung di dalam hal-hal yang lain. Engkau tahu kemampuan masing-masing pribadi kami Tuhan. Doa kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi Simon. Tuhan, pakai kami untuk menjadi pendukung pekerjaan-Mu. Tuhan, pakai kami untuk menjadi pelengkap di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Seberapapun kami bisa, Tuhan tahu semuanya. Dan biar apa yang kami lakukan berkenan di hati Bapa. Bapa dimuliakan di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan pikiran kami, tenaga kami, waktu kami, perhatian kami sepenuhnya untuk pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Silakan turunkan kami, saudara.
Saya mau berdoa bagi saudara yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan selama ini dengan apapun bentuk dukungan saudara. Prinsip kerjasama ini saya percaya berlaku. Tuhan konsisten dalam menggenapi prinsip ini. Sekarang giliran kita untuk meminta campur tangan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Kalau ada pergumulan yang saudara sedang hadapi dalam hidup saudara, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam ekonomi, dalam apapun juga pergumulan itu, ada yang mungkin seperti Simon yang gagal, tidak berhasil di dalam melakukan pekerjaannya. Tuhan tahu kontribusi saudara untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang adalah hak saudara untuk memohon campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pandang usahamu yang gagal. Jangan pandang keterpurukanmu, tapi pandang Tuhan yang siap campur tangan di tengah-tengah keterpurukan saudara, di tengah-tengah kegagalan saudara. Pandang Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia yang sudah campur tangan atas hidup Simon, dia pasti campur tangan atas hidup kita. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh Bapa di surga dalam nama Yesus. Aku berdoa buat setiap pribadi yang angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau tahu mereka sedang menghadapi pergumulan yang berat. Engkau tahu mereka sedang menghadapi masalah di dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Apapun bentuknya Tuhan, apa percaya Tuhan tahu semuanya. Sama seperti Yesus, Engkau tahu pergumulan Simon. Bagi ini yang percaya Tuhan perhatikan setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu kegagalan mereka, Tuhan tahu keterburukan mereka, Tuhan tahu beban hidup berat yang mereka sedang hadapi. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan menjadi nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun tangan atas umat-Mu Bapa, turun tangan Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya dalam prinsip kerjasama di dalam melayani mendukung pekerjaan Tuhan. Umat-Mu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi juga meningkat menjadi penjala-penjala manusia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman bagi Roh Kudus meterai kami, membuat kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan sambil angkat tangan kita kembali menyanyikan pujian ini, melayani.
Berikan suaranya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Kita sekali. Mari bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang bertugas kami persilakan maju ke depan. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Info sepekan dalam minggu ini hari Kamis tidak ada kegiatan kosong, tetapi Jumat doa malam berjalan seperti biasa jam 7 malam di tempat ini. Bagi yang memerlukan jemputan, silakan menghubungi Bapak Widyo. Buat teman-teman yang melayani Tuhan hari Minggunya, minggu depan, wajib hadir dalam doa malam hari Jumat. Kemudian pengumuman tambahan, nanti kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang besok sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Liburan sudah selesai, besok kembali ke rutinitas seperti biasa, EBG lagi. Gitu, ada informasi tambahan? Mari mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, memberi semangat satu sama lain. Yuk katakan mari tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Immanuel, dari Jumat yang mati di dalam hidup adalah Tuhan. Setiap ibadah takut berdoa dan diberkati dan menjadi senang.
Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu yang kami nikmati dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal hingga akhirnya kami merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih, kami bersyukur juga buat campur tangan Tuhan dalam seluruh aktivitas pelayanan kami selama ini. Dan aku percaya tidak ada satu pengorbanan pun yang sia-sia. Tuhan pasti memberi upah kepada setiap umat-Mu yang berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Makasih Bapa di sorga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, pagi ini kami bersama-sama mengangkat hati untuk menyerahkan anak-anak kami yang besok akan memulai aktivitas sekolah mereka dalam tahun ajaran yang baru. Tuhan, Engkau yang sudah menolong selama ini, kami percaya Engkau akan terus menolong anak-anak kami dalam melanjutkan kegiatan sekolah mereka. Beri mereka semangat yang lebih, beri mereka motivasi yang lebih, fokus kepada cita-cita mereka, dan pandang Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan doa kami pagi ini, Tuhan campur tangan di dalam sekolah mereka. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan campur tangan, biar Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil di masa depan mereka, hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami. Ada begitu banyak persoalan yang mencederai bangsa ini. Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan berkasih karunia atas bangsa ini. Tuhan tetap bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik atas negeri ini. Tuhan berbagi pemerintah kami dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Tuhan berkati daerah kami Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah mulai dari PLT Bupati sampai kepada pejabat pemerintah pada tingkat yang paling bawah, pada tingkat RT RW di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Tuhan memberkati Bapak, berkati lingkungan di mana kami berada. Tuhan senantiasa memberkati, damai sejahtera Allah senantiasa melimpah atas lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba-Mu mempercayakan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, tanpa kecuali seorang pun juga kecil besar tua muda. Hamba percayakan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan sepenuhnya dalam hidup mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka. Sepanjang minggu ini umat-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan minggu depan kami dikumpulkan kembali dengan penuh sukacita untuk diberkati Tuhan dalam ibadah kami besok minggu. Terima kasih Bapa, turunkan segala berkat atas umat-Mu Bapa. Kecil besar tua muda tidak ada satu pun yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat daripadanya. Turun ke atas kita sekalian segala berkat anugerah dan damai sejahtera yang melimpah-limpah
dari Allah Bapa di sorga. Kita kasih penyertaan yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus Allah Immanuel itu, serta penghiburan dan kekuatan baru senantiasa di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa serta berkat anugerah dan kasih karunia Allah yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapak